Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Allah di tempat yang maha tinggi. Kami ada pagi ini mau mendengarkan sebagian kecil dari firman Tuhan. Berbicaralah, hamba-Mu orang biasa, kami semua orang biasa. Tapi Engkau adalah Allah yang luar biasa yang akan menyampaikan pesan dan maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Supaya kami pulang beda dengan kami datang. Kami pulang dengan membawa kemenangan yang dari Allah. Semata-mata itu kembali untuk hormat dan kemuliaan Allah saja. Terpuji Tuhan kekal selamanya. Kami mau sambut kebenaran firman Tuhan dengan mengucap syukur di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mau dengar firman, katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Mengucap syukur kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Ibu Gembala. Terima kasih sudah diberi kesempatan bagi saya yang muda ini untuk menyampaikan kabar dari Tuhan. 2 detik saya buka masker. Perkenalkan lebih jauh. Nama saya Samuel Julianus Repi. Orang tua saya Pendeta Paul Repi beberapa minggu lalu sudah share kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Saya datang ke Sulawesi Utara dengan satu tugas untuk mengerjakan buku 100 tahun GPDI ada di Indonesia. Puji Tuhan, yang terakhir sudah dirampungkan melalui kata pengantar dari Ibu Gembala, Bapak Ibu Saudara semua. Yang terhormat saya panggil beliau Om Afon. Beliau sudah mengerjakan, saya sudah wawancara dan sudah dirampungkan kata pengantarnya, sudah selesai. Kalau Tuhan sayang bulan Agustus akan naik cetak. Jadi kalau ada yang masih belum mengerti, kita ini di GPDI bisa membaca buku ini. Dan pesan dari Oma, buku ini harus sampai ke anak-anak muda, karena banyak anak-anak muda ataupun juga hamba-hamba Tuhan muda masih banyak bertanya-tanya, siapa sih GPDI itu? Buku ini akan menjawab semuanya. Puji Tuhan, sebenarnya saya juga menyandang beban berat, karena nama Julianus Repi, Opa Repi adalah orang yang bagi saya panutan. Beliau banyak mengerjakan dan menjadi contoh bagi kami. Begitu juga melalui Papa. Kalaupun saya bisa berdiri di tempat ini, itu semua hanya karena kemurahan Tuhan. Kasih Tuhan berlimpah dalam kehidupan saya. Cukup. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Matius 12 ayat yang ke-33 sampai 37. Tema yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini, jaga mulut kita dari perkataan sia-sia. Matius 12 ayat 33 sampai 37. Bolehkah saya undang Bapak Ibu Saudara semua berdiri? Bolehkah Bapak Ibu semua yang membacakan ayat ini dari ayat 33 sampai 37 pelan-pelan saja, nikmati saja, biar kiranya Tuhan beracara dahsyat melalui ayat-ayat ini. Kalau sudah dapat kita baca 2, 3. Baik. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya percaya Bapak Ibu menikmati setiap ayat yang dibaca. Dan saya tahu kalau orang yang sudah dalam di dalam Tuhan,
Saya minta maaf sebelum lebih jauh, mungkin akan ada bahasa-bahasa yang sedikit nyeleneh supaya maksud yang kudus ini nyampe kepada Bapak Ibu. Kalau orang yang sudah di dalam Tuhan, tidak mungkin mulutnya kotor. Seringkali mungkin ada banyak dari kita sudah banyak mendengar khotbah mengenai jaga mulut kita, jaga lidah kita dari perkataan-perkataan yang sia-sia. Khotbah ini sampai kepada kita semua. Tapi saya dulu yang akan merasakannya. Saya dulu yang diproses melalui ini semua. Makanya saya berani bilang, saya tidak percaya orang yang sudah di dalam Tuhan mulutnya kotor. Next. Karena Tuhan sebenarnya kasar saya mau baca ayat ini ya. Pelan-pelan saja ya. Hai kamu keturunan ular beludak. Kasar enggak? Kasar. Kalau misalnya Ibu Gembala bicara, hai kamu keturunan ular beludak. Saya percaya mungkin ibadah minggu depan ini sudah kosong. Tapi Tuhan Yesus sendiri yang bicara ini. Dengan santainya Tuhan Yesus menyampaikan, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Kalau ada orang bilang, Sam, mulut dia mah memang kotor, tapi hatinya baik, bohong. Karena apa yang keluar dari mulut berasal dari Tuhan. Sudah bongkar rahasianya Bapak Ibu, saudara-saudara. Tidak mungkin kalau kita bilang jelek di dalam hati ini baik, oh dia baik, dia dahsyat. Enggak mungkin. Ketemu kita cinta Tuhan, saya percaya dari ujung sini sampai ke sana cinta Tuhan, shalom, haleluya, puji Tuhan, tapi di dalam menggerutu. Beda. Ya, Tuhan sudah bongkar rahasianya. Dan klik. Tuhan sudah bilang bahwa there is power in your speech. Ada kuasa dalam perkataan kita. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saya mau sampaikan satu ilustrasi seperti ini. Ada seorang anak, dia IQ-nya 279. Bayangin IQ 279. Tinggi banget kan? Mungkin kalau untuk saya 279 itu dibagi 3. Karena orang yang pintar IQ-nya itu rata-rata di atas 100. Ya. Tapi kalau di rumah dia dipanggil sama orang tua, bodoh. Itu nggak ngiler aja udah mujizat. Tapi kalau anaknya dia IQ jongkok, dia tiarap, bahkan tuh guling-guling. Tapi kalau orang tua setiap hari, kamu anak yang luar biasa, kamu anak yang hebat, kamu anak yang dahsyat, minimal waktu dia besar nanti, dia bisa jadi tukang insinyur. Amin. Saya tidak berusaha untuk menggurui, tapi itu terjadi. Waktu saya kata-katai anak saya, betapa dia sangat pahit, dia minder, dan sangat-sangat dia menderita. Anak saya usia 12 tahun. Yang kedua usia 4 tahun. Mereka anak-anak laki-laki yang hebat. Saya diberkati atas mereka. Tapi waktu saya kesel, waktu saya mengeluarkan kata-kata yang tidak benar, dia sangat terpukul. Dia sangat-sangat terpukul. Itu baru anak. Bagaimana orang lain? Makanya saya bilang next. Perkataan sia-sia adalah perkataan yang diucapkan dengan sadar atau tidak, namun berakibat negatif bagi diri sendiri atau untuk orang lain yang mendengarnya. Paham ya sampai di sini? Next. Itulah saya rangkum dan saya pelajari ada beberapa kata sia-sia, perkataan sia-sia. Yang pertama adalah kata-kata makian. Kata-kata makian ini adalah kata-kata yang tidak pantas diucapkan seseorang yang tidak dapat mengontrol emosinya yang dikuasai oleh kebencian. Waktu kita emosi, ya, waktu kita gelap, waktu kita marah-marah, yang ada akan keluar kata-kata kebencian. Karena kebencian itu datangnya dari Tuhan. Betul? Tidak.
Kebencian itu datang dari setan. Waktu kita mengeluarkan kata-kata kebencian, itu kata-kata setan yang dititipkan di mulut kita. Makanya Efesus 4 ayat 26 sampai 27 berkata begini. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Maksudnya, waktu kita marah, jangan sampai maghrib. Enggak, konsepnya enggak seperti itu. Bukan sampai maghrib, bukan sampai lewat dari jam 6. Karena memang kalau lewat maghrib ataupun lewat jam 6 sore, yang ada adalah gelap. Maksudnya waktu kita marah, waktu kita emosi, jangan sampai kita gelap, Bapak Ibu Saudara. Waktu gelap mata, segala sesuatu akan terjadi. Kata-kata makian ini sangat-sangatlah, siapa yang suka di sini dimaki-maki? Ada yang senang dimaki-maki? Enggak ada kan? Sangat pedih orang yang dimaki-maki. Oh, saya mah kalau saya bom orang, saya ngomong orang, saya kata-katain orang, saya marah-marahin orang, udah saya sih keluarin aja. Saya setuju, Bapak Ibu. Saya setuju. Kita enggak boleh jadi orang munafik. Tapi dalam hal ini, kasihan orang yang mendengar, yang dibom itu, yang dikata-katain itu. Kalau dia bisa terima, oke. Tapi kalau dia kepahitan, siapa yang harus bertanggung jawab atasnya? Yang kedua, kata-kata cabul. Kata-kata cabul ada kata-kata yang berhubungan dengan hal-hal yang berbau seksual. Saya nggak bisa kasih contoh bagaimana rupa kata-kata cabul itu. Tapi kata-kata cabul ini justru banyak terjadi, korbannya kebanyakan adalah wanita. Ya. Banyak terjadi kata-kata cabul sampai ujung-ujungnya itu melecehkan wanita, baik di kantor, di sekolah, di institusi pemerintah, sampai di gereja sekalipun. Jadi jagalah mulut kita. Karena yang pasti memikirkan cabul rata-rata, saya mau bilang sama pria, kita nih pria-pria. Ya. Seringkali, kalaupun memang banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada wanita, ujung-ujungnya siapa yang melakukan? Pasti pria. Tapi saya percaya, Bapak Ibu semua di sini adalah orang-orang hebat. Jaga kekudusan, jaga kesucian. Jaga itu sampai selama-lamanya. Amin. Saya percaya kita sanggup. Karena setiap hari kita harus isi kepala ini dengan firman. Setiap hari kita harus baca firman. Walaupun mungkin ya firman Tuhan itu ada kalanya waktu kita baca, kita lelah, ngantuk. Tapi firman Tuhan itu harus dibaca dari Kejadian sampai Wahyu. Harus tuntas. Saya banyak bergerak di anak-anak muda, menjangkau anak-anak muda Kedar. Makanya saya sama Papa, bersama dengan para ustadz yang sudah dimenangkan, kami ada kerjasama dalam satu pelayanan misi menjangkau orang-orang Kedar. Nah, saya dipercayakan untuk menjangkau anak-anak muda, untuk menjangkau orang-orang Kedar. Saya datang ke Sulawesi Utara dengan satu maksud, menjangkau anak-anak muda di pertengahan minggu mereka libur. Daripada kalian cuma nonton, habiskan kuota, nggak ngapa-ngapain, akhirnya mikir-mikir yang nggak benar, lebih baik cari Tuhan. Makanya saya kejar. Di Sulawesi Utara ini saya kejar, mereka di mana saya kejar, supaya mereka tahu firman yang benar. Bapak Ibu asal tahu, satu kali kemarin ini di Bitung, ada seorang wanita, anak muda wanita, dia menangis. Kenapa kamu menangis? Iya, saya ini masih perawan. Pikirannya sampai di mana? Dia menangis karena dia masih perawan. Pola pikirnya sudah nggak benar. Apa yang didoktrin, apa yang dicokokin. Tapi itulah kondisi anak-anak muda sekarang. Sudah sepertinya biasa melakukan hubungan seks sebelum nikah, itu biasa. Entahkah ini adalah sesuatu yang keras, tapi itu bukti nyata. Satu kali waktu saya sedang berkhotbah di Makassar, bicara mengenai LGBT, ya, menikah lesbi,
biasa, itu sudah biasa zaman sekarang. Menikah pria dengan pria itu sudah biasa. Ya. Tapi menikah 3 orang, ini saya baru tahu dan itu terjadi. Menikah 3 orang diikat jadi satu. Dan lebih parahnya lagi mereka saling cinta. Satu kali waktu saya berbicara masalah LGBT, tiba-tiba di belakang anak muda berdiri. Dok! Saya pikir, aduh saya salah khotbah, saya salah bicara. Tapi waktu dia mau keluar, dia balik kiri, dia jalan. Ternyata dia pelakunya juga. Kata-kata cabul itu bisa keluar dari rumah. Cabul itu bukan cuma sekedar sesuatu yang jorok, enggak. Orang tua waktu dia kesel, iya nih pendeta nih, anak saya nih kayak bencong nih. Jangan salahin kalau anak kita bisa jadi kayak bencong. Kutuk mulu yang diterima. Kutuk terus yang diterima. Makanya tampillah yang ketiga. Kata-kata yang melecehkan atau bullying. Kata-kata yang diucapkan melemahkan bagi orang yang mendengarnya. Bagi orang yang mendengar. Bullying ini bukan hanya sekedar terjadi seperti tadi, contohnya di rumah. Di sekolah banyak terjadi. Anak kelas 5 SD kalau tidak salah di Boyolali. Setiap hari, memang dia tidak terlalu pintar. Tapi setiap hari makanya dia dikata-katain sama temennya, kamu ini bodoh, kamu ini gak bisa apa-apa. Setiap hari dikata-katain. Siapa yang bisa tahan anak kelas 5 SD? Satu kali waktu karena dia sudah gak bisa tahan, dia demonstrasi, dia naik ke lantai 5 sekolah. Lantai 4, ya. Dia berdiri di atas pagar, dia lompat bak Superman. Sampai di bawah ya sudah jadi tempe. Usut punya usut, kenapa dia? Setiap hari dikata-katain. Makanya latihlah anak-anak kita supaya tahu menghargai, tahu menghormati. Next. Kata-kata persungutan. Kata-kata yang ditujukan kepada diri sendiri menunjukkan kemarahan kepada keadaan. Saya minta maaf sebelumnya. Mungkin ini banyak terjadi dalam kehidupan kita secara pribadi. Waktu kita gagal untuk mendapatkan proyek, gagal diterima bekerja dalam satu perusahaan, gagal masuk ke perguruan tinggi negeri, gagal menikah, gagal mendapatkan pasangan teman hidup. Seringkali itu bisa terjadi dan kita tepok jidat. Aduh, bodoh banget saya. Aduh, kok saya bisa begini? Aduh, kok saya begini? Oh, saya begini. Terus mereka ngomong sama saya, Sam, sudahlah. Itu kan saya ngatain diri saya sendiri. Saya nggak ngatain orang loh. Itu saya ngatain diri sendiri, bukan ngatain orang. Bapak Ibu, kita ini warga kerajaan sorga loh. Di sorga nggak ada seperti itu, kata-kata seperti itu. Belajar cabut, dalam nama Yesus cabut. Makanya setiap hari sampai saat ini, saya belajar. Bapak Ibu, saya juga kasih pesan. Memang saya percaya setiap pagi kita suka merenung firman Tuhan. Pasti ada beston waktu bangun pagi. Tapi satu hal saya mau tambahkan juga. Waktu kita bangun kita duduk di pinggir ranjang. Bisa nggak kita berhadapan dengan Tuhan? Dan katakan, saya diberkati Tuhan. Amin. Bisa nggak? Sama-sama ya belajar ya. Boleh? Saya diberkati Tuhan. Itu mah siapa yang mau diberkati? Wah, semua, pasti semua mau diberkati. Ya. Daripada dibilang setiap hari saya dikutuk Tuhan, mau enggak? Karena dari hati keluar perkataan-perkataan yang membawa iman. Perkatakan firman, perkatakan berkat, termasuk berkat untuk diri sendiri. Saya diberkati Tuhan, bisa? Coba 2, 3, saya diberkati Tuhan. Saya diberkati Tuhan. Saya diberkati Tuhan. Pasti sepanjang hari ini kita merasakan berkat Tuhan, biarpun kita nggak dapat apa-apa. Tapi kita sudah memulai itu dengan berkat. Lanjut. Kata-kata bualan, kata-kata yang diungkapkan oleh seseorang yang mau menang sendiri. Bualan ini adalah berbau setengah kebohongan, setengah kesombongan.
Kalau seorang WL sedang berdiri di tempat, dari bawah, bualan ini seperti ini. Dia kok cuman begitu. Singernya tuh seperti ini. Pemain musiknya biasa-biasa aja. Kita dong bisa begini. Kita dong bisa begini. Nanti Tuhan suruh malaikat turun dari sorga, ketemu sama kita terus ditempelin. Kamu kita mulu. Ilustrasinya seperti itu. Kita tidak bisa sombong. Karena saya banyak bergaul dengan orang-orang di gereja, saya banyak tahu hal itu. Jadi, waktu kita melayani Tuhan, itu adalah anugerah. Dan bagaimana pandangan Alkitab mengenai perkataan sia-sia ini? Kita baca di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi saya bisa bilang hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Beberapa menit boleh ya saya memberi contoh kepada Bapak Ibu ya, perkataan-perkataan yang memang memberkati. Mungkin saya diberkati, kata-kata itu biasa, tapi saya mau minta tolong singers, satu orang bisa kesini temenin saya. Contoh aja beberapa menit. Ini bisa dicoba di rumah, dimanapun. Yuk, tolong berdiri sini. Kamu nih kuat, mantap. Pagi-pagi harus sehat. Angkat tangan, tahan, kuat ya. Oke, kuat nih, belum kuat. Bilang begini, saya kena COVID. Saya kena COVID. Tapi kalau dibilang, saya kuat, saya sehat. Saya kuat, saya sehat. Beda. Ya. Waktu kita, puji Tuhan, silakan duduk, itu contoh kecil. Waktu ada perkataan yang melemahkan, kita pasti akan berusaha, memang akan berusaha untuk kuat. Tapi sadarlah, kekuatan itu waktu kita kutuk diri sendiri, waktu kita mengeluarkan kata-kata yang sia-sia, akan lama-lama jadi lemah. Tapi kalau dibilang saya sehat. 18 bulan, hari ini pun kita social distancing. Tapi kalau Tuhan masih beri kesempatan kita bisa beribadah, itu semuanya kemurahan Tuhan. Amin. Tuhan sudah jaga kita 18 bulan ke belakang lalu. Percaya Tuhan akan jaga kita 18 bulan ke depan sampai pandemi ini beres, tuntas. Amin. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Hidup dan mati itu tergantung kita sendiri bersama dengan Tuhan. Mau bagaimanapun cara mati, itu terserah Tuhan. Itu rahasia Tuhan. Tapi waktu kita belajar melakukan firman, belajar kita beriman, percaya Tuhan pasti jaga, Tuhan pasti tolong, Tuhan beri kita kesehatan, kekuatan. Next. Lidah yang nomor 2, lidah mendatangkan kesembuhan. Itu dia saya bilang. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Kesembuhan, tangan ini harus suci. Bapak-bapak, para pria, Anda adalah berkat dalam keluarga. Ibu-ibu janda bisa menjadi berkat, bisa menjadi kepala keluarga dalam gereja, dalam rumah tangga. Ya. Wanita yang memang belum menikah, dia bisa jadi berkat, bisa jadi kepala keluarga. Tapi ibu-ibu yang sudah punya suami, maaf saya bilang, ibu-ibu tidak bisa menyalurkan berkat. Karena berkat itu turun dari kepala. Kita ini kepala. Bapak-bapak, saya mau sampaikan, saya ini kepala. Bapak-bapak, para pria calon kepala rumah tangga adalah kepala. Kita harus belajar memberkati.
Tapi seringkali saya baru tahu di Manado ini ada satu makhluk namanya pok-pok. Ya, saya nggak tahu, saya belum pernah lihat sih makhluk itu. Tapi yang saya tahu makhluk pok-pok ini adalah makhluk tanpa kepala. Jadi jalan-jalan tanpa kepala. Serem nggak? Itu kalau kepala tidak berfungsi. Itu kalau kepala tidak ada artinya. Dan lebih ngeri lagi, kalau kepala tidak berfungsi, leher ini akan naik menggantikan posisi kepala. Yang ada kutuk kita terima. Oleh sebab itu, belajar melepaskan berkat. Tangan ini harus suci, tangan ini harus kudus. Dalam nama Yesus kamu sembuh, dalam nama Yesus kamu diberkati. Tapi seringkali untuk disuruh berdoa, saya percaya di sini tidak ada. Di sini bisa berdoa semua. Waktu saya ada di Jakarta dan saya melayani orang-orang di Jawa, mereka disuruh berdoa makan aja. Kamu dong berdoa, kamu dong berdoa. Kamu kan disuruh sama gembala berdoa. Kamu untuk berdoa aja sulit. Tapi disitulah ada kuasa. Tidak perlu tunggu ibu gembala, bu gembala, tolong dong doakan anak saya lagi sakit. Tidak. Kesembuhan itu bisa datang dari kita sendiri. Amin. Tuhan tidak butuh bahasa-bahasa indah. Tuhan butuh sikap hati. Makanya saya berani bilang, waktu hati kita benar, waktu hidup kita benar, itulah khotbahmu. Amin. Waktu hidup kita buruk, waktu hidup kita salah, itulah khotbahmu. Waktu hidup kita hebat, hati kita ini tulus benar, itulah khotbahmu. Jadi kita bisa menyembuhkan? Bisa. Tidak perlu tunggu dokter, tidak perlu tunggu yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kamu diberkati dan kamu sembuh. Sembuh itu bukan cuma sekedar sembuh secara fisik. Sembuh secara jiwa dari kepahitan. Setiap hari. Bu, masih ingat enggak salahnya suami 10 tahun lalu? Aduh pendeta, mau 10 tahun lalu, 20 tahun lalu aja saya masih ingat. Karena memori yang ada di wanita itu lebih hebat dari Intel Pentium manapun. Percaya. Tapi waktu kita melepaskan berkat, suami belajar melepaskan berkat, mendoakan, itu semua akan runtuh. Karena apa? Istri melihat sosok yang hebat dari seorang kepala rumah tangga. Yang ketiga, lidah bisa menghibur. Mazmur 45 ayat yang kedua. Hatiku meluap dengan kata-kata indah. Aku hendak menyampaikan sajaku kepada raja. Lidahku ialah seorang pena juru tulis yang mahir. Ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Saya untuk minta maaf itu gengsi. Untuk minta maaf saya gengsi. Tapi waktu saya belajar merendahkan hati, merendahkan diri, saya panggil istri saya Hani. Hani, maafkan aku ya. Paling kamu buat lagi. Tetap belajar maafkan aku ya. Waktu kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai pria, berani untuk minta maaf, ada kedamaian terjadi dalam rumah tangga. Jangan sampai Tuhan turun dari sorga, memukul bumi ini musnah. Yang harus datang kepada anak-anak dalam Maleakhi 4 ayat 6 adalah bapak-bapak datang kepada anak-anak dulu. Bukan anak-anak datang kepada bapak-bapak. Kalau bapak-bapak sudah datang kepada anak-anak, baru anak-anak datang kepada bapak-bapak. Supaya Tuhan tidak turun dari sorga untuk pukul bumi ini musnah. Saya percaya bukan hanya literally, ya, ayat itu bukan terjadi secara literally, tapi itu terjadi, benar terjadi. Waktu kita beriman melakukan itu, semua pasti jadi nyata. Keempat, terakhir, perkataan yang tepat pada waktunya adalah perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Minta hikmat. Minta hikmat dari Tuhan untuk mendidik anak-anak. Dulu zaman saya, waktu papa saya marah, waktu saya kecil, beliau cuman melotot. Beliau melotot.
Kalau beliau sudah melotot, saya jadi tahu, oh ya, papa itu lagi marah. Sampai sekarang itu terpatri. Kalau papa saya melotot, itu dia lagi marah. Sekarang kita mau melotot sampai mata kita mau keluar sekalipun, itu bisa ditantang sama anak. Ya papa? Papa marah sama saya. Anak zaman sekarang beda. Zaman now beda dengan kunau. Kalau saya anak kunau. Kuno maksudnya. Anak zaman sekarang beda. Tapi itulah yang memang harus minta dari Tuhan. Tuhan, bagaimana saya harus mendidik anak-anak? Minta hikmat. Supaya rumah tangga kita ada dalam damai. Jadi terakhir, buka. Kita baca di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Para pemain musik, singers mungkin bisa bantu saya. Kita baca di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Sama-sama, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Firman Tuhan sampai di sini. Pakailah lidah bibir kita. Saya mau titip pesan. Sulawesi Utara menurut data yang kami terima, sudah hampir 50% kita ini bersanding dengan orang-orang Kedar. Kalau kita tidak pakai lidah bibir kita ini untuk jadi saksi, jangan salahkan, kantong Kristen ini akan tergerus habis. Berani saja kita menyampaikan firman. Sisanya itu urusan Tuhan. Saya ajar kepada teman-teman sampai di sekolah Alkitab Pelangoan. Kami ajar, ya. Kenapa kok orang-orang Muslim sepertinya mencari Tuhan itu sangat kusuk. Tapi mereka banyak marah sama kita. Tahu nggak Bapak Ibu? Orang-orang Muslim itu banyak marah sama kita. Sampai detik ini mereka marah sama kita. Karena apa? Karena kita sudah punya jalan kebenaran dan hidup, tapi nggak bagi-bagi sama mereka. Pakai lidah yang kecil ini untuk jadi saksi sama mereka. Jangan sayang diri. Tuhan pasti jaga kita. Tuhan pasti sayang kita. Saya tergerak kita nyanyikan lagu tadi, yang terutama di dalam hidup ini dalam nada penyembahan. Refnya saja. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Bolehkah saya minta kita tutup mata? Abaikan depan belakangmu, abaikan kanan kirimu. Berperkaralah dengan Tuhan. Tanya sama diri kita sendiri. Saya cinta Tuhankah? Saya cinta Tuhankah? Saya cinta Tuhankah? Pertanyaan itu hanya bisa dijawab oleh Bapak, Ibu, saudara-saudara. Kalau kita cinta Tuhan, buktikan. Lakukan firman, berbuahlah di dalamnya. Haleluya. Saya undang kita bangkit berdiri. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Angkat tangan kita. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta
kepada pemimpin pujian.